Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan keafiatan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi, sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menyebutkan arti Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. 3. Siswa mampu menunjukkan bacaan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Yang keempat, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan lancar. Yang kelima, siswa mampu menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang terkait. Tahukah kalian siapakah yang punya ilmu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu itu. Allah disebut dengan Al-Alim yang artinya Maha mengetahui atau maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas tanpa ada batasnya. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Yang tertulis disebut dengan Kitabullah dan yang tidak tertulis disebut dengan Kauniyah atau alam semesta serta isinya yang disebut ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis, yaitu Al-Quran. Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca dengan tartil, mempelajari artinya, dan memahami kandungannya. Mari kita baca Al-Quran dengan tartil ayat-ayat berikut ini. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita pahami kandungan dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 sangat cocok untuk kalian pelajari, karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda yang ada di langit. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, Akhi lang tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zaman. Yang artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapat ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang sangat lama. Adapun kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan.
Kalau Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang tadi menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat-tempat mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, di masjid, di majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesamanya. Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. 4. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialami. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Ilmu itu akan didapat apabila mencapai syarat-syaratnya, yaitu cerdas, bersungguh-sungguh, sabar, ada biayanya, ada petunjuk gurunya, dan waktu yang lama bersama guru. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.